Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab Kemutorian. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita kaji, akan kita pelajari, mendapatkan bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan lanjutkan di halaman 16, yaitu lanjutan daripada cabang iman yang ke-19, yakni mengagungkan dan menghormati, memuliakan daripada Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Wa ayyu addiya likulli harfin haqqahu minal adai. Selanjutnya kita mengagungkan Al-Quran bahwa ia memberikan, menunaikan likulli harfin, bagi setiap huruf, haqqahu minal adai, akan haknya daripada penunaian. Jadi penunaian hak, ya, penunaian hak daripada huruf-huruf Al-Quran, yakni sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluar huruf. Jadi membacanya dengan fasih, ya, dengan sesuai dengan makhraj huruf. Kemudian wa ayyumsika wa alla yatsrukas sahifah, wa alla yatsrukas sahifah mansuratan, bahwa ia tidak membiarkan as-sahifata, akan lembaran-lembaran mushaf, mansuratan, behamburan atau terbuka bisa juga. Iza wadu'aha, apabila ia meletakkan akan dia. Jadi jangan sampai bertebaran, berhamburan, ya, ketika kita meletakkan daripada Al-Quran. Jadi harus rapi, terus susun rapi, ya. Nah, kemudian tidak berserakan, begitulah. Wa alla yadha'a fawqahu syai'an minal kutubi, dan selanjutnya bahwa ia tidak meletakkan di atasnya sesuatu minal kutubi, daripada kitab-kitab, hatta yakuna abadan, sehingga jadilah ia selamanya alian, di atas ala sairil kutubi, yaitu atas semua kitab-kitab. Nah, jadi jangan sampai di atas Al-Quran itu ada diandaki, diletakkan kitab yang lain. Nah, jadi sehingga nanti Al-Quran itu harus di atas, ya, di atas kitab-kitab yang lain, begitu. Wa ayyadha'ahu fi hijrihi, dan bahwa ia meletakkannya di pangkuannya. Iza qara'ahu, apabila dia membaca Al-Quran. Au ala syai'in baina yadaihi, atau atas sesuatu di sisinya. Jadi dia meletakkan Al-Quran itu di pangkuan atau di atas sesuatu. Di atas sesuatu, entah itu meja misalnya, pokoknya intinya nanti di tempat yang tinggi.
wala yadha'ahu, dan ia tidak meletakkan Al-Quran bil ardi, di lantai, di bumi, di tanah. Nah, jangan sampai di bawah intinya. Jadi dia harus di tempat yang tinggi. Jangan sampai diletakkan di lantai, di tanah, ya, atau di bawah lah intinya lah. Jadi dia harus meletakkan sesuatu, misalnya meja, misalnya diletakkan di atas meja. Itu cara kita mengagungkan, menghormati Al-Quran. Wa alla yamhuhu minal lauhi bil muzaqi, dan bahwa dia tidak menghapusnya minal lauhi, daripada papan, misalnya papan atau kertas atau apalah sejenisnya yang di situ ada tulisan Al-Quran, lalu mau menghapus tulisan yang ada di papan misalnya, atau yang ada di kertas, atau ada yang di mana lah daripada Al-Quran, bil buzaqi, dengan liur. Nah, jangan sampai itu. Bal yaghsiluhu bil ma'i, bahkan ia membasuhnya nanti dengan air. Jadi dia dibasuh dengan air. Jadi jangan sampai dengan liur. Bahkan makanya sebagian ulama itu, kita hendak membuka lembaran Al-Quran tuh, membuka itu pakai liur, itu sebagian ulama itu malah mengharamkan. Jadi tidak boleh pakai liur. Kan biasa ada orang yang membasahi liurnya hendak supaya mudah membuka Al-Quran. Nah, sebagian ulama itu malah mengharamkan. Itu daripada kita menjaga, menghormati dan memuliakan daripada Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya, wa alla yattakhizas sahifata, dan bahwa ia tidak menjadikan sahifah, menjadikan lembaran mushaf, iza baliyat, apabila mushaf itu telah rusak, wa darasat, dan sudah menjadi usang. Jadi misalnya lembaran Al-Quran itu sudah rusak, ya, atau sudah menjadi usang, mungkin tidak layak lagi untuk dibaca misalnya nih. Nah, lalu dijadikan lembaran itu wiqayatan lil kutubi, sebagai wiqayah, untuk apalah bahasanya lah, menjaga bagi kitab-kitab. Nah, jangan sampai itu. Ya, kalau ibarat bahasa kita itu dijadikan bungkusan, sampul atau bungkusan bagi kitab-kitab yang lain. Tujuannya untuk wiqayah, untuk memelihara atau menjaga kitab-kitab. Nah, tetap tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Fa inna zalika, karena bahwa demikian itu jufa'un azimun, ini merupakan bentuk pelecehan yang besar. Nah, jadi kalau kita menjadikan kertas Al-Quran, lembaran Al-Quran, kita jadikan sebagai pembungkus misalnya, itu merupakan pelecehan yang sangat besar. Jadi hati-hatilah, jangan sampai lembaran Al-Quran, kertas Al-Quran, lalu kita jadikan sebagai pembungkus. Kita jadikan, ya pokoknya yang tidak layak lah sebenarnya lah terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, tetapi kalau begitu nanti kalau misalnya sudah tidak bisa lagi dibaca, tulisannya masih ada, lalu bagaimana? Walakin yamhuha bil ma'i, tetapi ia hapus akan dia dengan air. Jadi dihilangkan, ya, hilangkan tulisan itu dengan air. Selanjutnya lagi, wala yaqra'a fil aswaqi, dan bahwa ia tidak membacanya di pasar. Nah, tidak baca Al-Quran di pasar. Wala fi mawatinil laghti, dan tidak juga di tempat-tempat keramaian. Nah, ribut kan di situ lah. Wal laghwi, dan di tempat-tempat kesia-siaan, ya, di tempat laghwi, di tempat orang yang lagi bermain kepada tempat-tempat permainan misalnya, atau di tempat-tempat
yang di situ banyak banyak perbuatan-perbuatan yang sia-sia di situ. Nah, itu jangan membaca Al-Quran di tempat tersebut. Wa majma'is sufaha, dan tempat perkumpulan orang-orang bodoh, tempat perkumpulan orang-orang fasik, tempat perkumpulan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Membaca Al-Quran di karaoke misalnya lah. Nah, itu tidak beradab dengan Al-Quran. Makanya membaca di diskotik, atau membacanya di tempat-tempat yang tidak layak lah intinya. Wa alla yusabba tuhu ala kunasatin, dan bahwa ia tidak menuangkan tahu, ya, akan bekas airnya ala kunasatin, di tempat sampah. Jadi ada bekas basuhan atau bekas air, tidak menuangkan di mana, di tempat sampah. Iza, apabila ightasala bi kitabatihi, apabila dia memandikannya atau membasuhnya bi kitabatihi, dengan kitabnya, dengan penulisan Al-Qur'annya, mustasfiyan min saqamin, untuk sebagai mediasi untuk sebagai media penyembuhan min saqamin, daripada sakit. Ya, ini masalah kan ada biasanya lah orang mengobati orang sakit itu dengan tulisan Al-Qur'an. Kemudian tulisan Al-Qur'an itu lalu direndam di banyu, direndam di air, lalu airnya itu yang dituangkan kepada yang sakit. Nah, itu jangan sampai di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang kotor, yang najis, atau di tempat sampah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang dimaksud dengan di sini, tidak menuangkan air basuhan di tempat sampah apabila dia merendam ightasala, merendam dengan tulisannya sebagai media penyembuhan min saqamin, daripada orang sakit. Wala fi maudhi'i najasatin, dan tidak juga di tempat-tempat najis. Nah, tidak boleh juga di situ. Wala ala maudhi'in yuta'u, dan tidak juga di tempat yang diinjak-injak. Nah, tidak yang tempat yang biasa diinjak-injak orang. Nah, itu tidak boleh juga. Walakin, tetapi ala nahiyatin minal ardi fi buqatin la yata'uhan nasu. Nah, tetapi yaitu atas jihad daripada bumi, fi buqatin, di tempat la yata'uha, yang tidak menginjak akan dia an-nasu, oleh manusia. Nah, jadi intinya bahwa kalau hendak juga yang seperti itu, melakukan itu, maka carilah tempat di mana tempat itu tidak diinjak-injak oleh manusia, tidak menjadi kelaluan manusia. Nah, berat juga berarti lah, hendak menyembuhkan orang sakit, hendak mengobati orang sakit, tapi yang dipakai itu adalah tulisan Al-Quran yang direndam pakai air. Nah, kalau demikian ya tidak usah pakai itulah, cari aja yang lebih mudah, yang lebih nyaman. Saya kira tidak ada unsur kita menghinakan Al-Quran. Atau fi nahrin kabirin, nah, atau pada sungai yang besar. Belum ya? Au yahfiru, ya. Au yahfiru hafiratan, atau bisa juga, atau dia menggali atau membuat lubang, hafirah, ya, atau dia menggali membuat lubang, fi maudhi'in tahirin, di tempat yang suci, hatta yusabba min jasadihi, kemudian sehingga nanti dituangkan daripada jasadnya, fi tilkal hafirati, di itu lubang. Nah, di lubang tersebut. Nah, atau diulahkan lubang. Nah, diulahkan lubang, nanti orang yang sakit diandak di situ, lalu dikubui atau dituangkan banyu air pada orang yang sakit tadi. Nah, setelah itu apa? Summa yaksibuha, kemudian dia menimbunnya. Kemudian ditimbun, ya.
ditimbun, ditutupi lubang tersebut, ditimbun kembali. Nah, itu supaya jangan sampai nanti bekas airnya itu diinjak-injak. Masya Allah. Tapi nanti ingatkan di tempat yang suci. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ya kalau melakukan ini. Au fi nahrin kabirin, atau di sungai yang besar. Yakhtalitu bima'ihi, yang bercampur dengan airnya, fayajri, maka dia mengalir. Nah, itu tidak mengapa. Kalau tapi sungai yang besar, jangan sungai yang kecil. Selokan mungkin ya, tidak boleh ya kalau selokan. Selanjutnya lagi, adab daripada Al-Quran, kita mengagungkan Al-Quran. Wa ayyusammiyallaha ala kulli nafasin, bahwa ia menyebut nama Allah atas setiap napas. Iza katabahu, apabila dia menulis akan ayat Al-Quran. Au syaribahu, atau dia meminum akan dia meminum air. Di situ ada ada rendaman tadi yang ditulis ayat Al-Quran lalu direndam, kemudian airnya diminum. Nah, itu menyebut nama Allah. Kemudian wa ya'zumun niyah, dan ia membanyakkan niat fi zalika, pada demikian itu. Fa innallaha yu'tihi ala qadri niyatihi, maka bahwasanya Allah memberikan akan dia atas menurut kadar niatnya. Jadi Allah akan memberikan pahala itu menurut kadar niatnya. Jadi karena itu membaca Al-Quran, banyaki niatnya yang baik ya, baguskan niat ya, dibanyaki, lalu yang baik-baik niatnya. Nah, itulah cabang iman yang ke-19, yakni mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Selanjutnya wasyu'batul isrun, wasyu'batu cabang iman al-isruna yang ke-20, at-taharatu, yaitu taharah, yakni bersuci, suci zahir, suci batin ya. At-taharah yakni bersuci. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila kamu berdiri hendak mendirikan salat. Jadi wahai orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka yang pertama basuhlah olehmu akan muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kamu sampai ke siku. Yaitu berwudu nantilah basuh tangan, basuh muka dan dua tangan ilal marafiqi sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan kepala kamu, kepala atau rambut ya, kepala kamu. Jadi Allah membawa dengan biru'usikum, dengan kepala kamu ya, karena tidak semua kepala itu punya rambut. Nah, kan tidak semua, kan ada juga orang yang tidak tumbuh rambut lah, anak botak misalnya lah, rambut tidak tumbuh, makanya Allah bawa dengan biru'usikum. Kalau dibawa dengan rambut kamu nanti ya kasihan, kayak apa nanti orang tidak punya rambut misalnya lah. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu ilal ka'bain, sampai ke dua tumit ya, sampai dua tumit dua mata kaki maksudnya, maaf, sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuba, dan jika adalah kamu itu junub, barisnya junuban ya, ayat Al-Quran junuban, dan jika adalah kamu itu junub, fattaharu, maka mandilah. Nah, kalau junub mandi. Wa in kuntum marudha, jika adalah kamu itu sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, au jaa ahadun minkum, atau kembali salah seorang daripada kamu, minal ghaiti, di tempat buang air, misalnya WC atau kakus ya, atau jamban ya, kalau bahasa orang dulu itu jamban. Aula mastumun nisa, nah, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an,
lalu kamu tidak mendapati air, maka kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu akan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah olehmu di muka kamu dan dua tangan kamu minhu daripadanya. Nah, itu adalah perintah Allah kalau kita hendak melakukan sholat maka berwudu. Untuk lebih lanjut tentunya baca di tafsirnya, ya, baca di tafsir, kemudian lihat di kitab-kitab fikih tentunya. Nah, selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Summa qala as-Suhaimi, kemudian berkata Imam Ahmad as-Suhaimi, at-tuhuru bidhammit ta'i, bacaannya dengan dhammah ta, at-tuhur, ai maksudnya adalah al-wudu'u az-zahiriyyu wal batiniyyu, yakni wudu secara zahir dan wudu secara batin. Jadi yang dimaksud at-tuhur syatrul iman menurut Imam Ahmad as-Suhaimi ini adalah wudu zahir dan wudu batin. Nah, nisful imani itu separuh daripada iman bi'tibaris sawabi, dengan memandang pahala. Jadi dari sisi pahalanya ini separuh daripada iman. Nah, qala Hatimun li Asim bin Yusuf, berkata Imam Hatim bagi Asim bin Yusuf, iza hadara waktu salati tawadda'a wudu'aini. Nah, apabila hadir waktu salat, ia berwudu. Tawadda'a, ia berwudu. Wudu'aini, dua kali wudu. Wudu'an zahiran wa wudu'an batinan, wudu secara zahir dan wudu secara batin. Nah, kalau secara zahir tadi ya seperti di ayat Al-Quran itu kan zahir ya, membasuh muka, dua tangan, yaitu di ayat yang tadi di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, itu di surah Al-Maidah ayat 6. Nah, itu adalah wudu zahir ya, membasuh muka, tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh dua kaki. Lalu berkata Asim, qala Asimun, berkata Asim, kaifa zalika, bagaimana demikian itu? Qala amma wudu'uz zahiri fata'lamu, adapun wudu zahir kamu mengetahui sudah, karena sudah dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih ya. Kemudian wa amma wudu'ul batini, adapun wudu batin kata beliau, fattaubatu wan nadamatu wa tarkul ghilli wal ghashi wasyakki wal kibri wa tarki hubbid dunya wa sanil khalqi wa riyasah. Nah, adapun wudu batin ini fattaubatu, yaitu taubat. Taubat ya. Fattaubatu, taubat. Kemudian wan nadamatu, nadamah yaitu menyesal. Wa tarkul ghilli wal ghashi, dan meninggalkan khianat ya, dan menipu. Nah, jadi jangan berkhianat, jangan menipu. Wasyakku, atau kemana? Fattaubatu ya. Jadi atau ke fattaubatu. Wasyakku, dan syak, yaitu ragu-ragu. Jadi ragu-ragu. Kemudian wal kibru, sombong. Wa tarku hubbid dunya,
dan meninggalkan cinta dunia, wasana'il khalqi, dan meninggalkan pujian makhluk, wariyasati, dan riyasah, yang sifat hendak menjadi pemimpin itu. Nah ini itu namanya wudhu batin. Jadi kita taubat kepada Allah, kita menyesal terhadap perbuatan dosa, kemudian sifat-sifat penyakit hati itu dihilangkan, dilepaskan, yaitu sombong, suka tasaddur fil majalis wal mahafil, tampil di muka ya, suka tampil, kemudian cinta dunia dan seterusnya, ini harus dihilangkan. Itu namanya wudhu batin. Kemudian intaha wa qaulun nazimi, perkataan nazim, tu'samu, itu bacaannya bidammil mimi, itu dengan dhammah mim, tu'samu, wa huwa bi itmaril mubtada, yaitu dengan menyembunyikan mubtada, fi mahalli jazmin, pada mahal jazam, itu jawabul amr, itu menjadi jawab amr. Wa taqdiru, lalu takdirnya fa anta. Nah itu jadi fa anta itu tadi bi itmaril mubtada, ya, dengan mendomirkan mubtada, ya, menyembunyikan mubtada, mendomirkan mubtada. Fa anta ta'simu minal bala, maka engkau akan terpelihara daripada bala. Fa inna taharata, karena bersuci itu, tamna'u zalika, mencegah demikian itu, mencegah daripada bala, mencegah daripada bala, ya. Makanya kalau kita mudawamah senantiasa berwudu, sehat, ya. Kama ruya an ba'dihim, sebagaimana diriwayatkan daripada sebahagian mereka. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, innal wudu'a as-salihah, bahwasanya wudu yang baik, wudu yang benar, yatrudu angka syaitan, mengusir daripadamu akan syaitan. Nah, jadi kalau kita wudu yang benar, syaitan akan lari, syaitan akan terusir daripada kita. Nah, demikianlah untuk cabang iman yang ke-20. Qala an-nazimu, berkata nazim, Shallis salata wa zakki ma laka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidan fatukramu. Shallis salata, salatlah, akan salat. Wa zakki ma laka, tunaikan zakat hartamu. Summa sum, kemudian berpuasalah. Wa'kuf, dan beriktikaflah. Wa hujja, dan berhajilah. Wa jahidanna, dan berjihadlah. Fatukramu, maka kamu akan dimuliakan. Nah, jadi di sini salat, menunaikan zakat, berpuasa, iktikaf, haji, dan berjihad. Jadi ada 6 cabang iman yang akan disebutkan dalam nazam ini. Zakaran nazimu, menyebutkan oleh nazim, fi hazal baiti, pada ini bait, sitta syu'abin, yaitu 6 cabang iman. Ya, di dalam bait tadi yang shollis sholata dan seterusnya, ini ada 6 cabang iman. Fayuqalu ala naski ma taqaddama, maka dikatakan menurut susunan yang terdahulu. Wa syu'batul hadiyatu wal isyruna, cabang iman yang ke-21, ityanus salawatil khamsi fi awqatiha kamilah, yakni mengerjakan salat 5 waktu fi awqatiha, pada waktu-waktunya kamilah, yang sempurna. Jadi mengerjakan salat secara sempurna, mengerjakannya di waktunya juga, fi awqatiha, di waktu-waktunya. Nah, ini cabang iman yang ke-21, tunaikan salat di waktunya secara sempurna, kamilatan, secara sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, alamul imani as-salatu, tanda iman itu adalah salat. Paman faragha laha qalbuhu, maka siapa yang memfokuskan baginya qalbuhu, oleh hatinya. Jadi hatinya kosong semata-mata untuk salat. Jadi fokus, ya, hatinya ini. Wa hafaza 'alaiha bihududiha, dan dia menjaga atasnya bihududiha, dengan batasan-batasannya. Jadi dia mengerjakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, begitu, tidak keluar daripada itu. Bahwa mu'minun, maka dia adalah mukmin.
orang yang beriman. Maka dia itu mukmin, seorang mukmin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mu'mini wal munafiqi. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada alamat mukmin dan munafik. Faqala, kata Nabi, innal mu'mina himmatuhu fis salati wasyiyami wal ibadati. Bahwasanya orang beriman itu himmahnya, ya, itu pada salat, pada puasa dan pada ibadah. Wal munafiq, dan orang munafik himmahnya fit ta'ami wasyarabi, yaitu hanya pada makanan, pada minuman, kal bahimati, seperti binatang. Jadi kalau orang beriman itu dia punya himmah, dia punya keinginan, kemauan kuatnya itu adalah pada sholat, ya, pada puasa, pada ibadah. Sementara orang munafik himmahnya, kemauan kuatnya itu hanya pada makanan, pada minum, anak makan minum. Kal bahimah, seperti binatang. Wa syu'batu saniyatu wal isrun. Nah, kemudian cabang iman yang ke-22, ada zakati li mustahiqiha biniyatin maksusatin, yaitu menunaikan zakat li mustahiqiha, bagi yang berhak, bagi mustahiknya yang berhak menerima zakat, biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu. Wahya, yaitu an yanwiya asyakhsu, bahwa berniat seseorang, biqalbihi, di hatinya, zakat al-fardi, menunaikan zakat fardu. Walaysa alaihi, dan tidak wajib atasnya, ta'yinul amwali, menentukan harta. Jadi cukup niat zakat fardu itu. Masalah menyebutkan nama-nama zakatnya, harta zakatnya itu tidak wajibnya. Faiza malaka nisaban minaz zahabi wal fiddati, apabila ia memiliki nisab daripada emas dan perak, wal mawashi, dan binatang ternak, wal hububi, dan biji-bijian, was simarin nakhli wal karami, buah anggur dan kurma, wajaba alaihi, wajib atasnya, ayyadafa'a, bahwa ia menyerahkan zakatah, zakatnya, lil asnafis samaniyah, bagi golongan yang 8. Jadi golongan yang 8. Atau al-mawjudina minhum, atau yang ada di antara mereka. Walaupun tidak sampai 8, ya, yang ada 3 misalnya, menurut sebagian pendapat, ya, karena sulit kita untuk meratakan sampai 8 asnaf. Maka Imam Ibnu Ujail itu membolehkan 3 sudah cukup, ya. Kalau ada 3 al-mawjudina minhum. Kal fuqara'i, seperti fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal musafirina, dan orang-orang yang melakukan perjalanan musafir, perjalanan jauh, allazina yahtajuna li mu'natis safari, yang mereka itu berhajat untuk ongkos perjalanan. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya itu namanya ibnu sabil. Wallazina, dan orang-orang yang irtakabathum ad-duyunu, orang-orang yang menunggangi akan mereka oleh hutang. Apa bahasa kita lah? Menunggangi itu apa? Yang menanggung hutang, itu aja intinya. Jadi dibahasakan di sini irtakabathum, ya, mereka-mereka yang ditunggangi oleh hutang. Maksudnya mereka itu terbebani dengan hutang, ya. Kalau bahasa fikihnya gharimin, itu orang yang menanggung hutang. Nah, itu juga nanti mendapatkan zakat. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ma khalatatiz zakatu malan, tidaklah bercampur zakat itu akan harta yang lain, qattu illa ahlakatsu, kecuali membinasakan akan dia. Apa, harta tidak dikeluarkan bercampur, ya, antara harta zakat yang itu adalah hak orang fakir, hak orang miskin, dan 8 asnaf yang lain, tidak kita serahkan bercampur dengan harta kita, itu akan membinasakan, wal iyazu billah. Nah, kemudian selanjutnya yang akan datang mungkin wa syu'batus salisah wal isrun, cabang iman yang ke-23. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, itu aja yang dapat Abah sampaikan. Nah, salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah,
dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kalian semua, kita semua menjadi orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz secara miskin. Kita termasuk orang yang penuh adab ya. Kemudian faqih fiddin, dan mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, bersama para wali, bersama orang-orang yang soleh, dan tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyati wa ala kulli man wa bi sarfus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.